Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 558. Para prajurit Mataram tidak mau terjadi kelicikan itu untuk kedua kalinya, karena itu maka para prajurit itu pun dengan garangnya telah menyerang mereka, sementara 4 orang pembunuh Kitumenggung Jayayuda itu telah dihadapi oleh 4 orang pula. Sementara itu, beberapa orang prajurit Kitumenggung Jayayuda telah berjongkok di sampingnya. 2 di antara 4 ujung senjata yang tertancap di tubuhnya tidak sempat ditarik, sehingga kedua senjata itu masih tertancap di tubuhnya. Kitumenggung Jayayuda terbaring diam di antara beberapa orang prajuritnya. Mereka pun kemudian segera mengangkatnya dan membawa ke belakang garis perang. Ternyata Kitumenggung Jayayuda masih belum meninggal, tetapi Kitumenggung Jayayuda itu telah menjadi pingsan. Seorang tabib terbaik dari jajaran prajurit Mataram di induk pasukan itu pun segera menangani Ki Jayayuda. Dicabutnya 2 pucuk senjata yang masih tertancap di tubuhnya. Dengan ramuan obat yang sudah dibuat menjadi serbuk, tabib itu berusaha mengurangi arus darah yang keluar dari luka-lukanya. Ditaburkannya serbuk ramuan obat itu di luka yang menganga perlahan-lahan. Pedih yang tajam terasa menyengat. Tetapi hanya sebentar. Semakin lama perasaan pedih itu pun menjadi semakin berkurang. Sementara itu arus darah yang keluar dari luka pun menjadi semakin menyusut. Namun sebenarnya lah luka Kitumenggung Jayayuda sudah terlalu parah, sehingga jika tidak terjadi keajaiban, maka sulit untuk dapat menyelamatkan nyawanya. Aku tidak mengira, suara Ki Jayayuda menjadi sangat lemah. Bahwa Kitumenggung Panjer ternyata sangat licik. Ya, Kitumenggung. Tetapi Kitumenggung Panjer itu pun sudah terluka. Sampaikan pesanku kepada para senapati. Mereka agar menjadi lebih berhati-hati jika mereka berhadapan dengan Kitumenggung Panjer. Kitumenggung akan segera sembuh, berkata seorang prajurit yang lebih tua. Kitumenggung Jayayuda menggeleng. Katanya, lukaku sangat parah. Rasa-rasanya sudah sulit untuk diobati. Kita mohon kepada Yang Maha Agung. Kitumenggung Jayayuda berusaha menarik nafas panjang. Tetapi dadanya merasa sakit sekali. Laporkan keadaanku kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati yang berada di induk pasukan. Aku mohon maaf, bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi bagi Mataram. Sekarang beristirahatlah, Kitumenggung, berkata tabib yang mengobatinya. Jangan banyak bergerak dan berbicara, agar darah Kitumenggung benar-benar menjadi mampat. Kitumenggung mengerutkan dahinya. Rasa-rasanya Kitumenggung itu menahan sakit. Kemudian ia pun berdesis. Aku minta diri. Sampaikan pula kepada keluargaku. Kitumenggung? Kitumenggung? Tetapi Kitumenggung itu sudah tidak mendengar lagi. Matanya pun kemudian telah terpejam pula. 2 orang penghubung pun segera menembus dan menyibak para prajurit untuk menghadap Kanjeng Panembahan Hanyakrawati. Laporan itu telah membuat Kanjeng Panembahan dan Ki Patih Mandaraka terkejut. Kitumenggung Jayayuda adalah salah seorang prajurit Linuih yang memiliki ilmu yang tinggi. Kematiannya telah membuat Kanjeng Panembahan menjadi berdebar-debar. Salah seorang senapati terbaik dari Mataram telah gugur. Dalam pertempuran yang sengit seperti sekarang ini, Panembahan, seseorang akan berada dalam kemungkinan yang sama. Hidup atau mati. Kitumenggung Jayayuda telah berada pada salah satu keadaan dari kedua kemungkinan itu. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun menarik nafas panjang. Namun Panembahan Hanyakrawati itu pun kemudian telah memerintahkan agar tubuh Kitumenggung Jayayuda diselamatkan ke perkemahan tanpa menunggu senja. Dalam pada itu, 4 orang senapati dari pasukan Demak yang terdiri dari 2 orang perwira Demak serta 2 orang murid perguruan Kedung Jati, tidak dapat lagi meninggalkan 4 orang prajurit Mataram yang tiba-tiba sudah menghadapi mereka. Sementara para prajurit Demak dan para murid perguruan Kedung Jati tengah bertempur dengan prajurit Mataram di sekitar mereka. Ternyata kalian licik sekali, berkata salah seorang prajurit Mataram itu. Apa pedulimu? Kita berada di medan perang. Siapapun boleh membunuh siapa saja yang berdiri di pihak lawan. Bagus. Kalau demikian, maka kami pun akan membunuh kalian. Kalian ternyata sombong sekali. Siapa kalian berempat? Kami adalah murid-murid dari perguruan Kedung Jati, jawab seorang perempuan di antara mereka. Agaknya Mataram telah kehabisan laki-laki, sehingga membiarkan perempuan maju ke medan.
Sudah aku katakan, kami adalah murid-murid perguruan Kedung Jati. Persetan kau, geram salah seorang yang mengaku murid Kedung Jati yang berpihak kepada Demak itu. Kau jangan mencoba menipuku. Tetapi tiba-tiba saja perempuan itu telah menunjukkan sebatang tongkat baja putihnya sambil berkata, "Kalau kau benar murid perguruan Kedung Jati, kau tentu mengenal tongkat ini." Wajah orang itu menjadi tegang. Jantungnya rasa-rasanya berdegup semakin cepat. Kau akan mendapat kesempatan untuk tetap hidup, jika kau menyampaikan pesanku kepada Ki Sabalintang, yang berani mengaku sebagai pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Orang itu tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun menggeram. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah Sekar Mirah, pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Karena itu, katakan kepada Ki Sabalintang. Jika ia masih menganggap dirinya pemimpin perguruan Kedung Jati, biarlah ia datang kepadaku. Kami berdua akan membuktikan, siapakah yang pantas memimpin perguruan Kedung Jati itu. Jangan mengigau. Perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang sangat besar. Seorang perempuan tidak akan mampu mengendalikannya. Kau meremehkan kemampuan seorang perempuan? Persetan. Kau tidak usah mencari Ki Sabalintang. Yang ada di sini sekarang adalah kami berdua. Baiklah. Kami memang sudah sepakat untuk membunuh kalian, setelah kalian dengan licik telah menyerang Ki Tumenggung Jayayuda. Sudah aku katakan, kita berada di medan perang. Sekar Mirah pun tidak berbicara terlalu panjang. Tongkat baja putihnya pun segera berputar. Sementara itu seorang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang lain pun telah bersiap pula. Rara Wulan yang datang bersama Sekar Mirah pun menghadapinya sambil berkata, "Aku juga murid perguruan Kedung Jati." "Persetan kau, perempuan iblis." Rara Wulan tertawa. Namun kemudian selendangnya pun telah bergetar pula. Sementara itu, Gelagah Putih dan Agung Sedayu telah menghadapi dua orang perwira Demak yang senjatanya tertinggal di tubuh Ki Tumenggung Jayayuda. Mereka sangat tergesa-gesa, sedangkan senjata mereka menghunjam sangat dalam, sehingga mereka tidak sempat menarik dari tubuh Ki Tumenggung. Untuk menghadapi mereka, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun tidak bersenjata pula. Namun Agung Sedayu sempat menggeram. Kemana Ki Tumenggung Panjer itu bersembunyi? Iblis kau! Ki Tumenggung Panjer tidak bersembunyi. Tetapi ia tinggalkan medan. Ki Tumenggung Panjer sekarang tentu sudah berhadapan dengan Senapati Mataram yang lain. Jika demikian, seharusnya kau juga sudah berada di dekatnya, sehingga kau akan dapat merunduk lagi lawan Ki Tumenggung Panjer itu dan menyerangnya dengan diam-diam, seperti umumnya para pengecut. Tutup mulutmu, teriak orang itu sambil meloncat menyerang. Namun ternyata nasibnya buruk sekali. Pertempuran itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba saja orang itu sudah terlempar dan terpelanting jatuh. Kau harus menerima hukumanmu, karena kau telah membunuh Ki Tumenggung Jayayuda dengan licik, geram Agung Sedayu. Tetapi ternyata orang itu sudah tidak dapat mendengar suaranya lagi. Bahkan prajurit Demak yang bertempur melawan Gelagah Putih itu pun telah jatuh pada lututnya. Kemudian tubuhnya tertelungkup tanpa dapat bergerak lagi. Sekar Mirah dan Rara Wulan masih sempat menunjukkan kepada orang-orang yang mengaku murid perguruan Kedung Jati itu, ciri-ciri dari perguruan mereka. Namun tidak terlalu lama. Demikian keduanya menjadi pening, maka perlawanan mereka pun segera berakhir pula. Para prajurit Mataram pun kemudian bersorak. Sementara itu mulai terdengar aba-aba dari para senapati. Perlahan-lahan gelar cakra biuha itu pun telah bergeser sedikit. Tetapi Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Rara Wulan telah diperkenankan berada di luar gelar, untuk dapat berhadapan langsung dengan Ki Sabalintang di luar gelar. Tetapi tidak mudah untuk menemukannya. Ia berada di antara beberapa orang berilmu tinggi. Agaknya Ki Sabalintang pun tidak terikat pada gelar Gajah Meta dari pasukan Demak itu. Sementara itu di sisi lain, Ki Tumenggung Gending telah menjadi semakin terdesak. Ki Tumenggung Derpayuda semakin meningkatkan kemampuannya, sehingga Ki Tumenggung Gending mengalami kesulitan. Namun Ki Tumenggung Gending pun licik seperti Ki Tumenggung Panjer, meskipun dengan cara yang berbeda. Dalam keadaan yang rumit, maka Ki Tumenggung Gending itu pun telah menyusup di antara prajurit-prajuritnya. Ki Tumenggung Derpayuda memang melihat bagaikan liang seekor ular yang terbuka, serta melihat Ki Tumenggung Gending bergerak dan menghilang ke dalamnya.
Lubang itu pun sengaja tidak segera mengatup, untuk memancing agar Ki Tumenggung Derpayuda memburu masuk ke dalamnya. Meskipun Ki Tumenggung Derpayuda adalah seorang yang sangat berpengalaman, tetapi pada saat perasaannya bergejolak, maka pertimbangannya pun menjadi agak kabur. Namun ketika Ki Derpayuda hampir saja berlari memburu Ki Tumenggung Gending, seorang senapati bawahannya yang rambutnya sudah berbaur dengan uban, justru telah mendahului bersama beberapa orang prajuritnya. Tidak memburu Ki Tumenggung Gending, tetapi dengan sengaja menyumbat lubang itu dengan serangan yang garang. Pertempuran menjadi sengit, sehingga dengan sendirinya lubang itu telah tersumbat. Ki Tumenggung Derpayuda yang merasa jalannya tertutup menjadi marah. Dengan lantang ia pun berkata, "Kalian telah menutup jalanku untuk memburu Ki Tumenggung Gending." Senapati bawahannya yang rambutnya sudah beruban itu pun berkata, "Jalan yang sangat berbahaya, Ki Tumenggung. Maaf bahwa aku sengaja menutup jalan itu, agar Ki Tumenggung tidak terpancing untuk memasukinya karena memburu Ki Tumenggung Gending. Jalan itu bagaikan liang yang menuju ke mulut ular. Kita tidak tahu, apakah ular itu sangat berbisa atau sama sekali tidak berbisa." Ki Tumenggung Derpayuda menarik nafas panjang. Ketika gejolak perasaannya sedikit mereda, maka ia pun melihat bahaya yang menunggunya di belakang lubang gelar lawannya itu. "Terima kasih," berkata Ki Tumenggung Derpayuda. "Kita sudah sama-sama ubanan. Tetapi ternyata perasaanmu lebih mengendap dari perasaanku, sehingga hampir saja aku kehilangan kiblat." Ki Tumenggung sedang dicengkam oleh gejolak pertempuran. "Aku masih belum terlibat langsung, sehingga aku masih sempat melihat bahaya yang bersembunyi di balik jebakan itu." Ki Tumenggung Derpayuda pun kemudian menepuk bahu senapati bawahannya itu. Kemudian Ki Tumenggung pun telah berada di tengah-tengah pasukannya kembali. Ki Tumenggung perlahan-lahan telah hanyut dalam putaran gelar cakra biuha. Dalam putaran yang perlahan-lahan itu, Ki Tumenggung Derpayuda bertempur dengan garangnya. Sementara Ki Tumenggung Gending pun telah mengumpat pula, karena Ki Tumenggung Derpayuda tidak memburunya, sementara para pembantunya telah mempersiapkan sebuah jebakan. Namun yang terjadi adalah pertempuran yang sengit di antara para prajurit Demak serta para murid perguruan Kedung Jati melawan para prajurit Mataram. Ki Tumenggung Gending yang berhasil melepaskan diri dari tangan Ki Tumenggung Derpayuda itu pun masih berada di belakang para prajuritnya. Ki Tumenggung itu ingin beristirahat barang sejenak. Ia baru saja mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya menghadapi amuk Ki Tumenggung Derpayuda. Yang kemudian berada di permukaan garis perang adalah kelompok-kelompok senapati serta para pemimpin kelompok para murid perguruan Kedung Jati, bersama para prajuritnya serta kelompoknya. Mereka menghadapi prajurit Mataram dalam kelompok-kelompok yang pekat dalam bingkai gelar Gajah Meta. Pada saat Tumenggung Gending hilang dari gading gelar pasukan Demak, maka yang kemudian menggantikannya adalah seorang yang rambutnya telah memutih di sebelah menyebelah. Kumisnya juga telah memutih. Demikian pula janggutnya yang jarang. Pada saat orang itu muncul di gading gelar Gajah Meta, maka senapati dari putaran gelar cakra biuha yang sampai di gading gelar Gajah Meta itu adalah pemimpin dari pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung. Suandaru bersama istrinya, Pandanwangi. Orang berambut putih yang berada di gading gelar Gajah Meta itu tiba-tiba telah meloncat mencegat Suandaru dan istrinya yang bertempur dengan garangnya. "Heh, tidak adakah tempat lain, sehingga kalian berdua bermesraan di medan perang ini, heh?" Suandaru memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian ia pun bertanya, "Kau siapa, Kisanak?" "Aku Sada Aren. Aku adalah salah seorang pemimpin para murid dari perguruan Kidung Jati." Suandaru mengangguk-angguk katanya, "Minggirlah. Kau sudah terlalu tua untuk turun ke medan perang. Kau kira kau masih muda remaja? Aku juga sudah tua. Tetapi masih belum terlalu tua. Kau siapa, heh?" "Aku anak Demang Sangkal Putung. Aku berada di gelar ini bersama pasukan pengawal Kademanganku." "Heh? Jadi kau bukan prajurit? Kalau begitu, minggir sajalah. Aku ingin membunuh prajurit Mataram sebanyak-banyaknya. Jika kau tidak mau minggir, maka kau akan ikut terbunuh pula." Suandaru tertawa. Katanya, "Aku pernah membantai murid-murid perguruan Kedung Jati yang telah datang ke Kademangan Sangkal Putung. Jika kau pernah datang ke Sangkal Putung, maka kau tentu tahu bahwa Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan, salah seorang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati pada masa jayanya, telah terbunuh di Sangkal Putung.
Omong kosong. Para pemimpin perguruan Kedung Jati adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Kau yang omong kosong. Para pemimpin Kadipaten Jipang adalah para pemimpin dari perguruan Kedung Jati pada masa jayanya. Berbeda dengan sekarang. Kau dan bahkan Sabalintang mengaku pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Bukankah dengan demikian kalian justru telah meremehkan perguruan Kedung Jati itu sendiri? Persetan. Bersiaplah untuk mati. Kau terlalu sombong, Sada Aren. Tetapi jangan sesali dirimu yang bernasib buruk itu. Sada Aren itu tidak berbicara lagi. Ia pun segera meloncat menyerang Suandaru dengan garangnya. Tetapi Suandaru telah siap menghadapinya. Karena itu maka serangan orang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan cepat Suandaru bergeser ke samping. Namun kemudian dengan cepat pula Suandaru meloncat sambil berputar di udara. Kakinya terayun mendatar, langsung mengenai kening Sada Aren. Sada Aren yang tidak mengira bahwa tiba-tiba saja kaki lawannya dari sangkal putung itu menghantam keningnya, terkejut sekali. Tetapi ia tidak dapat menahan tubuhnya yang terpelanting dan jatuh di tanah. Seseorang dengan cepat meloncat dan berjongkok di sampingnya. Ketika Suandaru melangkah mendekat, orang itu pun segera bangkit dan menggeram. Selangkah lagi kau maju, maka nyawamu akan terlempar dari tubuhmu. Kau siapa? Bertanya Suandaru. Aku saudara seperguruan Sada Aren. Kau murid dari perguruan Kedung Jati? Ya. Bagus. Aku senang bertemu dengan orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Aku tahu bahwa kalian berbohong. Tetapi tidak apa-apa. Kadang-kadang seseorang memang perlu berbohong. Cukup, bentak orang itu. Ketika Suandaru melangkah maju lagi, maka orang itu menggeram. Berhenti. Berhenti, kau dengar. Suandaru berhenti, sementara Sada Aren itu pun telah bangkit berdiri. Anak iblis, geram Sada Aren. Kau licik sekali. Kau menyerang sebelum aku benar-benar bersiap. Suandaru tertawa pendek. Katanya. Kaulah yang menyerang aku lebih dahulu. Bagaimana mungkin kau dapat berkata bahwa aku menyerangmu sebelum kau benar-benar bersiap? Persetan, geram Sada Aren. Lalu katanya kepada saudara seperguruannya. Adi Surawana, marilah kita selesaikan anak demang sangkal putung yang sombong ini. Kalian akan bertempur berdua? Pandan Wangi yang sudah berada di sebelah Suandaru itu pun bertanya. Kau mau apa? Bentak Surawana. Aku mau ikut dalam permainan ini, sahut Pandan Wangi. Perempuan ini adalah istriku, berkata Suandaru. Jika kalian bertempur berdua dengan saudara seperguruanmu, maka aku akan bertempur berdua dengan istriku. Kau sangat merendahkan kami, berkata Surawana. Apa artinya seorang perempuan di medan perang? Meskipun ia memiliki keberanian seekor banteng sekalipun, tetapi ia tetap seorang perempuan yang lemah. Kerja perempuan adalah melahirkan dan menyusui anaknya. Perang adalah kerja laki-laki. Perang memang kerja laki-laki. Tetapi laki-laki yang memiliki bekal ilmu yang memadai. Cukup. Lidahmu ternyata setajam duri pandan. Namaku Pandan Wangi. Anak iblis, geram Surawana. Jangan salahkan aku jika aku membunuhmu nanti. Pandan Wangi bergeser membuat jarak dari suaminya. Namun pedang rangkapnya yang tipis sudah bergetar di tangannya. Surawana tidak berbicara apa-apa lagi. Ia pun segera meloncat menyerang. Senjatanya yang besar terayun-ayun mendebarkan. Tetapi Pandan Wangi sama sekali tidak gentar. Meskipun pedangnya hanya tipis saja, tetapi sepasang pedangnya itu akan mampu mengimbangi golok Surawana yang besar dan berat itu. Demikianlah, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Surawana berhadapan dengan Pandan Wangi, sementara Sada Aren berloncatan melawan Suandaru. Pertempuran di antara mereka semakin lama menjadi semakin sengit. Sedangkan mereka yang mengaku murid-murid dari Kedung Jati pun ternyata sulit untuk menembus garis pertempuran. Para pengawal Kademangan Sangkal Putung benar-benar memiliki kemampuan seorang prajurit yang tangguh. Karena itu maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para pengawal Sangkal Putung yang memiliki keyakinan yang tinggi akan kemampuan Suandaru dan Pandan Wangi, berusaha untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk berperang tanding melawan dua orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu. Sada Aren yang bertempur melawan Suandaru telah meningkatkan ilmunya.
Sebuah bindi yang bergerigi terayun-ayun menggetarkan. Sementara Suandaru menggenggam sebuah pedang yang panjang dan besar. Benturan-benturan senjata mereka telah memercikkan bunga api yang berhamburan. Sada Aren yang merasa dirinya memiliki kelebihan dari para murid perguruan Kedung Jati yang lain, berniat untuk memamerkan kemampuannya itu kepada saudara-saudara seperguruannya. Ia ingin segera mengakhiri perlawanan anak Demang Sangkal Putung itu dan berdiri di atas tubuhnya yang terkapar. Tetapi ternyata anak Demang Sangkal Putung itu merupakan seorang yang jauh lebih baik dari dugaannya. Meskipun ia bukan seorang prajurit, tetapi ternyata kemampuannya tidak berada di bawah para senapati di Mataram. Karena itu maka Sadaren itu pun harus mengerahkan kemampuannya untuk mencoba mengalahkannya. Tetapi Suandaru memang berilmu tinggi. Karena itu, betapapun orang yang menyebut dirinya Sadaren itu meningkatkan kemampuannya, namun ia tidak mendapat banyak kesempatan. Serangan-serangan Suandaru semakin lama semakin berbahaya. Bahkan kemudian ujung senjata Suandaru pun mulai menyentuh kulitnya. Sudah aku katakan bahwa kau sudah terlalu tua untuk bertempur di pertempuran yang ganas seperti ini. Gelar cakra biuha yang berbenturan dengan gelar gajah meta ini merupakan benturan yang sangat garang. Apalagi di kedua belah pihak turun senapati-senapati pilihan. Kenapa kau tiba-tiba saja berada di medan? Bukankah sudah waktunya bagimu untuk duduk-duduk di serambi rumahmu, minum minuman hangat, makan ketela rebus yang masih mengepul dengan dendeng ragi, sambil mendengarkan suara perkutut yang nyaring? Persetan kau, bocah Sangkal Putung. Kawan-kawanmu hanya akan dapat membawa kepalamu pulang. Tubuhmu akan aku sayat menjadi berkeping-keping. Mengerikan sekali. Tetapi bagaimana pendapatmu jika hal itu terjadi padamu? Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat sambil mengayun-ayunkan senjatanya yang berat. Tetapi pedang Suandaru pun akan terasa berat bagi orang lain, meskipun di tangan Suandaru pedang itu dapat berputar dengan cepatnya. Sementara itu Surawana pun berusaha mengakhiri perlawanan Pandan Wangi dengan cepat. Goloknya terayun-ayun mengerikan. Ayunan goloknya telah menimbulkan desir angin yang keras dan bahkan terasa bagaikan menusuk-nusuk tubuh lawannya. Namun Pandan Wangi cukup cepat berloncatan menghindari terpaan angin yang timbul oleh ayunan golok lawannya yang besar dan berat itu. Sementara pedang rangkap di kedua tangan Pandan Wangi mampu bergerak dengan cepatnya. Ketika keringat keduanya sudah membasahi seluruh pakaiannya, maka mereka pun telah menghentakkan kemampuan mereka. Golok di tangan Surawana itu pun seakan-akan telah membara dan bahkan mulai menaburkan udara yang semakin lama terasa semakin panas. Pandan Wangi merasakan ilmu yang terpancar dari tubuh lawannya itu. Panas udara di sekitar Surawana itu membuat keringat Pandan Wangi bagaikan diperas dari tubuhnya. Tetapi Pandan Wangi tidak membiarkan lawannya menguasai arena pertempuran itu dengan kekuatan ilmunya yang memancarkan panas itu. Ketika Pandan Wangi menghentakkan serangannya, lawannya pun mulai menjadi bingung. Ujung pedang Pandan Wangi itu rasa-rasanya menjadi lebih panjang dari ujung yang sebenarnya. Karena itu, ujung pedang Pandan Wangi pun mulai menyentuh tubuh lawannya. Pakaiannya terkoyak di mana-mana, serta goresan-goresan pedang telah melukai lengannya, bahunya dan lambungnya. Gila perempuan ini, geram orang itu. Ilmu iblis manakah yang telah disadapnya, sehingga ia mampu melukai kulitku? Kemarahan orang itu telah membuat ilmunya menjadi semakin meningkat. Udara panas yang seakan-akan memancar dari tubuhnya telah ditingkatkannya, sehingga udara panas itu seakan-akan telah memancar dari seluruh lubang-lubang kulitnya. Pandan Wangi pun tidak mempunyai pilihan lain. Jika ia tidak mulai mengerahkan ilmunya pula, maka ia akan segera digilas oleh lawannya yang menjadi sepanas bara. Pandan Wangi pun kemudian telah mengerahkan ilmunya pula. Ia menjadi semakin sulit untuk mendekati lawannya. Sementara itu golok lawannya yang besar itu selalu memburunya. Ayunan golok itu telah menaburkan angin yang panas pula. Namun sepasang pedang Pandan Wangi bagaikan menjadi semakin panjang. Meskipun ujungnya menurut penglihatan lawannya masih berjarak dari tubuhnya, namun ternyata ujung pedang itu telah menggores kulitnya. Dengan demikian maka kedua belah pihak semakin lama menjadi semakin berdebar pula. Panas Surawana itu rasa-rasanya telah membakar kulit Pandan Wangi. Namun goresan-goresan pedang Pandan Wangi semakin banyak menyilang di tubuhnya. Di panasnya udara di sekitar Surawana, terasa tenaga dan kemampuan Pandan Wangi menjadi semakin menyusut. Tubuh dan pakaiannya benar-benar telah menjadi basah kuyup.
Karena itu maka Pandanwangi harus menghentakkan ilmunya untuk menghentikan lawannya. Tiba-tiba saja Pandanwangi itu mengabaikan udara panas yang terasa bagaikan membakar tubuhnya. Sambil meningkatkan daya tahannya, Pandanwangi pun menyerang lawannya dengan ilmunya yang telah membingungkan lawannya itu. Ternyata Pandanwangi yang merasa dirinya seakan-akan berada di atas perapian itu pun berhasil mengoyak dada Surawana yang mulai merasa berhasil menekan lawannya. Surawana terkejut. Pedang Pandanwangi benar-benar telah menorehkan luka yang dalam di dadanya. Surawana itu pun terhuyung-huyung melangkah ke belakang, sementara Pandanwangi masih mencoba untuk bertahan di keseimbangannya. Namun hampir berbareng keduanya telah tumbang. Surawana itu jatuh terlentang dengan luka yang parah di dadanya, sementara Pandanwangi jatuh terduduk. Dengan cepat beberapa orang pengawal Kademangan Sangkal Putung pun segera berlarian mendekati Pandanwangi yang terduduk. Mereka menerobos udara panas yang masih tersisa. Tetapi demikian sumber panas itu terluka dan jatuh terguling di tanah, maka pancaran panas itu pun dengan cepat bagaikan lenyap di sapu angin. Sementara itu beberapa orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kedung Jati pun segera menghampiri tubuh Surawana. Namun tubuh itu sudah tidak berdaya lagi. Goloknya yang besar dan panjang, tergolek di sampingnya. Ternyata luka Surawana terlalu parah sehingga nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi. Sementara itu Swandaru masih bertempur dengan sengitnya. Ketika ia mengetahui bahwa Pandanwangi jatuh terduduk dengan wajah yang pucat serta tubuhnya yang sangat lemah, maka darah Swandaru bagaikan mendidih karenanya. Kemarahannya pun telah membakar ubun-ubunnya. Karena itu maka Swandaru tidak lagi telaten dengan pedang yang besar dan panjang untuk melawan senjata lawannya. Disarungkannya pedangnya, kemudian diurainya cambuknya yang berjuntai panjang. Masih ada karah-karah besi di juntai cambuk yang dipasangnya sejak semula, meskipun sebenarnya tidak terlalu diperlukan lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian Swandaru pun telah menghentakkan cambuknya sendal pancing. Suaranya bagaikan meledakkan langit. Udara bergetar terguncang-guncang. Bahkan seluruh medan itu rasa-rasanya telah dihentak gempa. Namun ledakan cambuk yang menggelegar itu sudah tidak lagi memberi kepuasan kepada Swandaru Geni. Sejak ia mengenali kemampuan Agung Sedayu yang sebenarnya, maka Swandaru pun telah menekuni ilmunya pula sampai tuntas. Karena itu, ketika Swandaru itu menghentakkan cambuknya sekali lagi, maka tidak terdengar ledakan sama sekali. Meskipun demikian, Sada Aren yang berilmu tinggi segera mengenali bahwa justru hentakan yang tidak memperdengarkan ledakan itu adalah ledakan yang sangat berbahaya. Namun Sada Aren sudah terlambat untuk menghindar. Karena itu maka Sada Aren itu pun berusaha untuk mendahului Swandaru. Seperti saudara seperguruannya, maka Sada Aren pun telah bermain-main dengan panasnya udara. Ketika ia menghentakkan tangannya, maka segumpal awan panas telah meluncur ke arah lawannya. Namun Swandaru dengan tangkas telah menghindar. Meskipun demikian, Swandaru tidak ingin gumpalan awan panas itu mengenai para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Karena itu maka Swandaru pun kemudian telah menghentakkan cambuknya mengenai gumpalan awan panas itu, sehingga awan panas itu pun pecah berhamburan dan dihanyutkan angin. Percikan-percikan kecil awan panas itu ternyata sempat melukai kulit orang-orang yang terkena. Namun Swandaru tidak membiarkannya menaburkan luka dan bahkan kematian. Karena itu maka dengan cepatnya Swandaru itu meloncat sambil mengayunkan cambuknya. Ternyata Swandaru mampu bergerak cepat sekali, melampaui kecepatan gerak lawannya. Karena itu maka Sada Aren tidak mempunyai kesempatan. Sebelum ia sempat melontarkan awan panas lagi dari tangannya, maka ujung cambuk Swandaru telah menggapainya. Ternyata hentakan cambuk Swandaru, dilambari ilmu yang diturunkan oleh Kiai Gringsing, benar-benar merupakan hentakan yang menentukan. Sada Aren tidak sempat menghindar. Meskipun Sada Aren mencoba menangkis dengan senjatanya, tetapi ujung cambuk Swandaru itu masih saja menggapai dadanya. Hentakan cambuk yang seakan-akan tidak mengeluarkan bunyi sama sekali itu, justru telah menghentak dada Sada Aren sehingga menghentikan detak jantungnya. Dengan demikian maka Sada Aren itu tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Hentakan di dadanya yang menghentikan detak jantungnya itu telah menghentikan pernafasannya pula. Demikian Sada Aren terpelanting jatuh, maka terdengar para pengawal Sangkal Putung bersorak gemuruh. Mereka tidak melakukannya ketika Surawana terbunuh oleh Pandanwangi, karena Pandanwangi sendiri telah terluka. Tetapi ketika lawan Swandaru itu terpelanting jatuh,
sementara Swandaru masih berdiri tegak, maka sorak itu pun tidak tertahan lagi. Para prajurit Mataram yang berada di gelar cakra Byuha itu pun ikut pula tergetar hatinya. Mereka mendengar para pengawal sangkal putung itu berteriak, "Hidup Swandaru! Hidup Swandaru!" Dua orang penghubung pun segera membawa laporan tentang kematian dua orang senapati dari mereka yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kedung Jati kepada para pemimpin Mataram. Mereka pun telah melaporkan pula bahwa Ki Tumenggung Gending dengan licik telah bersembunyi di belakang pasukannya yang telah membuka gelar kecil Jurang Drawah. Tetapi mereka telah gagal menjebak Ki Tumenggung Derpayuda. Namun meninggalnya Ki Tumenggung Jayayuda yang telah diserang dengan cara yang licik itu pun telah menyebar pula, sehingga para senapati Mataram menjadi semakin marah. Sementara itu Swandaru pun segera mendekati Pandanwangi yang menjadi lemah. Tetapi Pandanwangi menyambutnya dengan senyuman sambil berkata, "Aku tidak apa-apa, Kakang." Swandaru menarik nafas panjang. Ia pun segera berjongkok di sebelahnya. Sementara itu para pengawal Kademangan Sangkal Putung pun segera melindungi mereka. Mereka bertempur dengan sengitnya melawan orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Swandaru pun kemudian membimbing Pandanwangi memasuki gelar cakra Byuha lebih dalam lagi, sehingga mereka tidak lagi tersentuh oleh benturan kekuatan yang menjadi semakin sengit. Namun sejenak kemudian Pandanwangi pun berkata, "Kakang Swandaru, kembalilah ke pasukanmu. Biarlah dua orang pengawal menemani aku di sini. Bukankah aku berada di dekat pasukan khusus pengawal raja?" Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Aku akan mengatakan kepada pemimpin kelompok pasukan khusus pengawal raja yang berada di gerigi gelar ini." Swandaru pun kemudian segera menemui pemimpin kelompok pasukan khusus pengawal raja yang berada di gerigi gelar itu. Dengan baik pemimpin kelompok itu pun menerima Pandanwangi di antara sekelompok pasukan khusus pengawal raja. Apalagi setelah keadaan Pandanwangi menjadi semakin baik, sehingga Pandanwangi tidak akan menjadi beban mereka. Para prajurit dalam pasukan khusus pengawal raja itu sudah tahu kemampuan Pandanwangi, yang bersenjata pedang rangkap di kedua lambungnya itu. Sementara itu, Swandaru pun segera kembali ke dalam pasukannya yang berada di ujung-ujung gerigi roda gelar pasukan Mataram itu. Demikianlah, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Sementara itu pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Puger Muda yang didampingi oleh Ki Tumenggung Untara dalam gelar Supit Urang itu telah berhasil mendesak perlahan-lahan pasukan lawannya, yang juga mempergunakan gelar melebar, gelar Garudang Layang. Ternyata Pangeran Puger Muda adalah seorang pemberani, meskipun kadang-kadang justru menjadi berbahaya bagi dirinya sendiri. Tetapi setiap kali Ki Tumenggung Untara masih dapat memberikan peringatan-peringatan yang berarti bagi Pangeran Puger Muda itu. Di lambung yang lain, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Demang tanpa nangkil telah bertempur dengan sengitnya pula. Namun pasukan Mataram itu masih belum berhasil bergerak maju. Tetapi pasukan Demak pun tidak berhasil mendesak pasukan Mataram itu pula. Tetapi Ki Tumenggung Ranawira adalah seorang senapati yang mempunyai pengalaman yang sangat luas. Karena itu maka Ki Tumenggung itulah yang justru banyak memberikan petunjuk kepada Pangeran Demang tanpa nangkil. Meskipun secara pribadi Pangeran Demang tanpa nangkil berilmu tinggi, tetapi pengalamannya di medan pertempuran yang garang masih belum terlalu banyak. Meskipun demikian, para prajurit Demak merasa agak ngeri mendekati Pangeran Demang tanpa nangkil. Ketika 4 orang prajurit bersama-sama menghadapinya, maka dalam waktu yang terhitung pendek, 2 di antaranya telah terpelanting dari lingkaran pertempuran. Namun demikian keduanya terlempar, maka 3 orang telah datang menggantikannya. Tetapi para prajurit Demak itu tidak mampu menahan gejolak kemarahan Pangeran Demang tanpa nangkil. Demikian para prajurit itu satu-satu terlempar dari pertempuran, maka seorang senapati yang bertubuh tinggi besar telah berada di hadapan Pangeran Demang tanpa nangkil. "Kau mengamuk seperti banteng ketaton," berkata senapati yang bertubuh tinggi besar itu. "Namamu siapa, heh? Biar esok atau lusa aku dapat bercerita, bahwa aku telah membunuh seorang senapati dari Mataram yang berilmu tinggi, tetapi yang kemudian terhempas karena kesombongannya sendiri." Pangeran Demang tanpa nangkil yang muda itu menjadi sangat marah mendengar ancaman orang bertubuh tinggi besar itu. Karena itu, tanpa menjawab maka ia pun segera menerjangnya. "Anak iblis," geram orang itu. "Siapa namamu, heh?" "Namaku adalah Tumenggung Renapati."
Sebaiknya kau katakan namamu sebelum kau mati. Pangeran Demang tanpa nangkil tidak menjawab. Tetapi ia bergerak semakin cepat. Serangan-serangannya datang seperti amuk prahara. Ternyata lawannya juga seorang senapati yang berilmu tinggi, sehingga pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Ki Tumenggung Ranawira sendiri bertempur tidak terlalu jauh dari Pangeran Demang tanpa nangkil. Namun selagi Pangeran Demang tanpa nangkil bertempur melawan orang bertubuh tinggi dan besar itu, Ki Tumenggung Ranawira telah memberikan perintah agar para senapati di ujung Supit Udang pada gelar Supit Urangnya itu meningkatkan kemampuan mereka. Sementara matahari sudah mulai turun di sisi barat langit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan demikian maka pertempuran antara gelar Supit Urang dan gelar Garudang Layang itu menjadi semakin sengit. Setapak demi setapak pasukan Pangeran Demang tanpa nangkil itu akhirnya dapat merayap maju, meskipun perlahan sekali. Sementara itu Sekar Mirah ternyata masih belum menemukan Ki Sabalintang. Namun untuk memancing hadirnya Ki Sabalintang, maka Sekar Mirah telah bertempur dengan garangnya. Jika Sekar Mirah itu bertemu dengan orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati, maka Sekar Mirah pun selalu menantang orang yang bernama Ki Sabalintang. Sedangkan jika orang itu mencoba untuk melawannya, maka orang itu tentu akan terkapar di medan perang. Lukanya tentu parah, atau bahkan nyawanya akan tercabut dari tubuhnya. Tetapi ia masih juga belum berhasil menemukan orang yang bernama Sabalintang. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kanjeng Adipati Demak yang memimpin langsung gelar Gajah Meta itu berada di kepala gelarnya. Bahkan ketika gelarnya tidak maju-maju juga, Kanjeng Adipati Demak itu pun telah bergeser maju dan berada di ujung gelarnya, memimpin langsung para prajurit pilihan yang berilmu tinggi. Gelar Cakra Biuha yang mulai berputar perlahan-lahan itu mulai mengalami kesulitan. Tajamnya gerigi gelarnya seakan-akan berpatahan. Senapati-senapati Mataram yang ada di ujung tajamnya gerigi gelar Cakra Biuha itu tidak ada yang mampu melawan amuk Kanjeng Adipati Demak. Pangeran Singasari yang memimpin gelar pasukan Mataram, yang mendapat laporan tentang keunggulan Kanjeng Adipati Demak itu pun segera turun langsung, berusaha menghadapi Kanjeng Adipati Demak. Ketika keduanya bertemu dalam hentakan pertempuran yang sengit, maka terasa jantung Kanjeng Adipati Demak berdesir. Angger Adipati, sapa Pangeran Singasari. Paman Pangeran. Kau mengamuk seperti banteng ketaton, Nger. Hari ini gelar pasukan Mataram harus aku pecahkan. Tidak semudah itu, Nger. Aku tahu Paman adalah seorang pangeran yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi aku yakin bahwa aku akan dapat menundukkan Paman. Mungkin, Nger. Tetapi aku minta Angger menyadari betapa banyaknya korban yang jatuh dalam perang ini. Setiap hari kita mengadakan upacara pemakaman orang-orang terbaik di antara pasukan kita masing-masing. Itu adalah tumbal gegayuhan, Paman. Kita tidak dapat menggapai cita-cita kita tanpa pengorbanan. Nah, nasib mereka memang buruk. Sedangkan yang bernasib baik akan keluar dari pertempuran ini mengusung kemenangan. Angger Pangeran. Jika masih ada sepeletik sinar yang menerangi relung-relung jantung Angger, aku minta Angger menghentikan perang ini. Mustahil, Paman Pangeran. Paman jangan mengharapkan terjadi keajaiban. Aku sudah mulai. Aku akan terus mendesak pasukan Mataram ini ke selatan, sehingga akhirnya aku akan sampai ke Mataram. Akulah yang kemudian akan duduk di atas tahta Mataram. Bukan Dimas Panembahan Hanyakrawati. Segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik, Angger Pangeran. Tetapi jangan mengorbankan puluhan, bahkan mungkin ratusan orang. Sudah aku katakan, mereka adalah tumbal dari gegayuhan. Gegayuhan siapa? Gegayuhanku, Ratu Gusti mereka. Adalah sah jika aku mengorbankan rakyatku untuk mengangkat derajatku. Mereka adalah rakyatku yang setia, yang menghargai kesetiaannya lebih dari nyawanya. Sekali lagi aku peringatkan Angger. Angger jangan berniat untuk mendapatkan kemukten dengan berdiri di atas timbunan mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kenapa bukan Dimas Panembahan Hanyakrawati? Jika Dimas Panembahan Hanyakrawati bersedia turun dari tahta dan menyerahkannya kepadaku, maka segala sesuatunya akan selesai. Perang akan berakhir, dan kita tidak perlu setiap hari menyelenggarakan upacara pemakaman prajurit-prajurit kita yang gugur.
Tentu Anggerlah yang bertanggung jawab, karena Angger pangeran yang telah melanggar paugeran Keraton Mataram. Siapa yang telah membuat paugeran itu? Seorang yang berkuasa mutlak, ia sendirilah paugeran itu. Paugeran itu terdapat dalam pustaka yang tersimpan di Gedung Pusaka di Mataram. Yang membuat paugeran itu adalah orang-orang seperti kita-kita juga. Nanti kalau aku sudah duduk di atas tahta di Mataram, maka aku akan merubah paugeran itu, sehingga tidak akan ada lagi orang yang mengatakan bahwa aku telah melanggar paugeran. Jika ada perdata yang menyebut bahwa aku melanggar paugeran, maka aku akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ternyata Angger sudah terlalu jauh berjalan dalam kesesatan. Karena itu, mumpung masih ada kesempatan, aku minta Angger berjalan kembali. Cukup, Paman. Lihat, perang masih berlangsung dengan sengitnya. Darah masih mengalir dari luka. Bersiaplah. Kita akan bertempur, atau Paman meninggalkan garis perang ini. Aku seorang senapati, Nger. Apakah seorang senapati akan meninggalkan medan demi keselamatannya sendiri? Bagus. Aku memang yakin bahwa Paman benar-benar seorang senapati agung. Keduanya pun kemudian segera mempersiapkan diri. Dengan sigapnya Kanjeng Adipati Demak pun meloncat menyerang. Sementara itu Pangeran Singasari pun dengan tangkasnya pula mengelak. Bahkan dengan cepat pula Pangeran Singasari itu melenting sambil memutar tubuhnya. Kakinya menebas mendatar mengarah ke kening. Namun Pangeran Puger sempat mengelak, sehingga serangan Pangeran Singasari itu tidak mengenainya. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kedua-duanya memiliki ilmu yang tinggi, sehingga kedua-duanya saling menyerang dan menghindar. Sekali-sekali Pangeran Puger mendesak maju. Namun pada kesempatan lain, Pangeran Singasarilah yang berhasil mendorong Pangeran Puger surut ke belakang. Pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya pertempuran di seluruh arena. Setiap senapati telah berusaha menghentakkan kemampuan mereka serta prajurit-prajurit mereka. Prajurit Pajang yang berada di induk pasukan Mataram pun bertempur dengan dada yang bergelora. Mereka berusaha untuk menempatkan kemampuan prajurit Pajang pada tataran yang setidak-tidaknya sejajar dengan prajurit Mataram. Sementara itu, para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan para pengawal Kademangan Sangkal Putung memang sudah mendapat pengakuan bahwa pasukan pengawal mereka memiliki tataran yang sama dengan para prajurit. Sedangkan para wiratani yang masih berada di bawah tataran para prajurit, selalu berbaur dengan para prajurit yang sebenarnya. Para pemimpin kelompok mereka pun selalu didampingi oleh para prajurit pula, sehingga mereka tidak menjadi sasaran serangan lawan yang melihat kelemahan mereka. Demikianlah, Pangeran Puger dan Pangeran Singasari telah bertempur dengan sengitnya. Ketika pertempuran itu dilaporkan kepada Kanjeng Panembahan Hanyakrawati, maka Kanjeng Panembahan menaruh perhatian yang sangat tinggi. Karena itu maka Kanjeng Panembahan Hanyakrawati itu pun berkata kepada Ki Patih Mandaraka, "Eyang, aku ingin melihat, apakah yang terjadi antara Paman Pangeran Singasari dengan Kang Mas Pangeran Puger. Tetapi Wayah harus berhati-hati. Wayah harus siap menghadapi pertempuran yang mungkin saja tiba-tiba melibat kita. Bukankah kita sudah berada di medan perang, Eyang? Dengan demikian, bukankah kita memang sudah siap untuk bertempur melawan siapapun juga? Baik. Marilah, Wayah." Tetapi Wayah hadir di pertempuran sebagai seorang Raja Mataram. Karena itu, maka Wayah akan hadir di pertempuran bersama pasukan khusus pengawal Raja. Panembahan Hanyakrawati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah, Eyang. Tetapi aku tidak mau terbelenggu di dalam lingkaran pasukan itu. Merekalah yang harus menyesuaikan diri, sehingga aku merasa bebas untuk bergerak sebagaimana seorang senapati perang." "Wayah sekarang bukan senapati perang," jawab Ki Patih Mandaraka. Panembahan Hanyakrawati pun menarik napas panjang. Namun ia tidak dapat mengelak lagi. Ketika ia mulai bergerak ke garis pertempuran, maka beberapa orang senapati dari pasukan khusus pengawal raja telah berada di sekitarnya, sedangkan pasukan mereka tertebar pula di seputarnya. Demikianlah, Kanjeng Panembahan Hanyakrawati pun bergerak ke garis pertempuran untuk menyaksikan perang antara Pangeran Puger melawan Pangeran Singasari. Ternyata bahwa Pangeran Puger adalah seorang prajurit yang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun Pangeran Singasari adalah prajurit yang berpengalaman. Karena itu maka agak sulit bagi Pangeran Puger untuk dapat menundukkan Pangeran Singasari.
Meskipun Pangeran Puger mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, namun gerak-gerak yang pendek dan mantap dari Pangeran Singasari telah mampu mengimbangi serangan-serangan lawannya. Bahkan semakin lama ternyata bahwa pengalaman yang sangat luas dari Pangeran Singasari telah mampu memaksa Pangeran Puger untuk lebih banyak bertahan. Pasukan dalam gelar Gajah Meta yang dipimpin langsung oleh Pangeran Puger itu terhenti. Bahkan perlahan-lahan mulai terdesak mundur, ketika Pangeran Singasari terjun langsung menghadapi Pangeran Puger. Tetapi para senapati dari Demak tidak membiarkan gelar Gajah Meta mereka terdesak. Mereka harus menghentikan Pangeran Singasari, yang memiliki kelebihan dari Kanjeng Adipati Demak. Karena itu maka dalam pertempuran yang sengit, tiba-tiba saja seorang senapati Demak yang berada di belakang Pangeran Puger telah meloncat di sebelah Pangeran Puger. Bersama dengan Pangeran Puger, senapati itu bertempur melawan Pangeran Singasari yang berpegang pada jejer seorang kesatria. Tumenggung Gending, geram Pangeran Singasari. Tumenggung Gending tidak menjawab. Tetapi serangan-serangan senjatanya menjadi semakin cepat. Kanjeng Panembahan Hanyakrawati yang melihat bahwa seseorang telah ikut tampil melawan Pangeran Singasari, di luar sadarnya telah meloncat maju. Tetapi Kipatih Mandaraka sempat menarik lengannya sambil berkata, "Jangan, Panembahan. Biarlah seorang yang lain yang melawannya." Wajah Kanjeng Adipati Hanyakrawati menjadi tegang. Dengan serta-merta ia pun berkata, "Jika yang mencegah aku tampil, cepat perintahkan seseorang membantu Paman Singasari. Pertempuran itu menjadi tidak adil. Lihat, Wayah Panembahan. Wayah Panembahan Puger tetap seorang ksatria Mataram." Sebenarnya lah tiba-tiba saja Pangeran Puger itu membentak, "Tumenggung Gending, pergilah. Jangan ganggu aku." Tetapi Pangeran Singasari sangat berbahaya, Kanjeng. Aku bukan seorang pengecut yang licik. Tetapi Ki Tumenggung Gending tidak segera pergi. Bahkan ia pun menyerang Pangeran Singasari dengan sengitnya. "Kalau kau tidak mau pergi, maka biarlah aku yang pergi," berkata Pangeran Puger. Tetapi Ki Tumenggung Gending benar-benar tidak mau pergi. Katanya, "Pangeran Singasari sangat berbahaya bagi Kanjeng Adipati." Kanjeng Adipati Demak itu tidak berkata apa-apa lagi. Karena Tumenggung Gending tidak juga beranjak pergi, maka Pangeran Pugerlah yang benar-benar meloncat meninggalkan arena sambil berkata, "Kita akan bertemu, Paman. Aku tidak mau pertempuran di antara kita terganggu." "Angger Pangeran," teriak Pangeran Singasari. Tetapi Pangeran Puger tidak mau berpaling lagi. Ia pun segera hilang di antara para prajurit Demak. Namun perhatiannya terhadap Pangeran Puger, membuatnya sesaat kehilangan perhatian kepada Ki Tumenggung Gending. Agaknya Ki Tumenggung Gending mempergunakan saat itu sebaik-baiknya. Dengan cepat Ki Tumenggung Gending itu pun menerkam dengan senjata terjulur. Pangeran Singasari yang melihat serangan itu, meskipun agak tergesa-gesa tetapi masih sempat mengelak, sehingga serangan Ki Tumenggung Gending tidak mengenainya. Namun ternyata bahwa masih ada senapati Demak yang lain, yang ternyata terlalu licik. Pada saat Pangeran Singasari menghindar dengan tergesa-gesa, maka tiba-tiba saja ujung sebuah pedang terjulur lurus menggapai dada. Pangeran Singasari terkejut. Ia berusaha menggeliat. Namun ujung pedang itu masih saja menyentuh bahunya, sehingga Pangeran Singasari itu terdorong surut. Panembahan Hanyakrawati yang melihat ujung pedang melukai tubuh Pangeran Singasari itu pun berteriak, "Paman Pangeran!" Namun pada saat yang bersamaan, ketika Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer yang dengan licik menusuk Pangeran Singasari itu berloncatan maju dengan senjata terjulur, dua orang telah berloncatan pula menghadang mereka. Dua ujung senjata mereka yang langsung mengarah ke dada Pangeran Singasari yang sedang terhuyung-huyung karena tusukan di bahunya itu telah membentur senjata dua orang yang meloncat ke arena. Sementara itu beberapa orang prajurit pengawal yang bertempur di sekitar Pangeran Singasari itu pun berloncatan untuk menyangga Pangeran Singasari yang hampir terjatuh. Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer yang tiba-tiba telah mendapatkan lawan baru itu pun segera berloncatan mundur. Dengan geram kedua orang Tumenggung itu mengamati dua orang yang tiba-tiba telah berdiri di hadapan mereka. Sementara itu dua orang senapati Demak yang lain telah berloncatan pula. Sementara prajurit-prajuritnya berusaha menyibak para prajurit Mataram yang melindungi Pangeran Singasari yang terluka.
Namun sebelum beberapa orang Senapati Mataram berloncatan menghadang kedua orang Senapati Demak yang ingin memanfaatkan keadaan serta membunuh Senapati Agung Mataram itu, mereka telah terhalang oleh dua orang yang justru perempuan. Sementara itu di putaran pertempuran yang lain, Ki Tumenggung Gending memandang orang yang berdiri di hadapannya itu dengan seksama. Kita pernah bertemu Ki Tumenggung Gending. Setidak-tidaknya kita pernah saling melihat di pertempuran. Bukankah Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer telah berusaha menghadang Ki Tumenggung Derpayuda serta para utusan dari Mataram pada saat mereka menghadap Kanjeng Adipati Demak? Atau bahkan sebelumnya? Persetan dengan kalian berdua, geram Ki Tumenggung Panjer. Kami akan membunuh kalian hari ini. Ki Tumenggung Panjer. Apa yang dapat kau lakukan selain merunduk lawan-lawanmu dengan licik? Kau pulalah yang telah memberi kesempatan orang-orangmu membunuh Ki Tumenggung Jayayuda dengan licik. Kita berada di medan pertempuran. Mereka yang tidak waspada akan mati tertusuk senjata. Jangan sesali itu. Baik. Kau pun akan mati di sini. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang masih belum menemukan Ki Sabalintang itulah yang kemudian menghadapi Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Panjer. Sejenak kemudian keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sementara itu Sekar Mirah dan Rara Wulan telah berhasil menggagalkan dua orang Senapati Demak yang dengan serta-merta memburu Pangeran Singasari, yang kemudian dipapah ke dalam lingkungan gelarnya. Kedua orang Senapati Demak itu menjadi sangat marah. Seorang di antara mereka berkata lantang, "Perempuan iblis! Kenapa kau berani menghalangi kami? Seharusnya kami sudah dapat mengakhiri tugas Senapati Agung Mataram." Ternyata Pangeran Singasari bukan seorang prajurit Linui. "Omong kosong," jawab Sekar Mirah tidak kalah lantangnya. "Apa saja yang sudah kalian lakukan? Curang, licik dan tidak tahu malu. Kaulah yang omong kosong. Kita berada di medan perang, bukan dalam lingkaran perang tanding. Gelar pasukan kami melawan gelar pasukan kalian. Bukan sekedar seorang senapati bertempur melawan seorang senapati lawan. Bukankah gelar pasukan Mataram itu selalu bergerak, sehingga seorang senapati dapat saja bertemu dan bertempur melawan 2 atau 3 orang senapati lawan? Apa salahnya? Mungkin dalam perang tanding kau dapat menyebut kami licik, curang atau istilah-istilah buruk yang lain. Tetapi tidak di sini. Jika demikian, kenapa kau menyalahkan kami bahwa kami telah menghalangi kalian? Bukankah itu juga wajar terjadi di medan perang? Bagus. Sekarang kalian berdualah yang akan mati. Tetapi itu salah kalian sendiri. Kalian adalah perempuan yang dengan sombong berani berada di medan pertempuran. Kalau kemudian kalian berdua kami bantai di sini, itu sama sekali bukan salah kami. Kita berada di medan perang. Lakukan yang dapat kalian lakukan. Kedua orang senapati Demak itu tidak sabar lagi. Mereka pun segera berloncatan menyerang Sekar Mirah dan Rara Wulan. Namun Sekar Mirah dan Rara Wulan pun telah siap menghadapi mereka. Dengan tangkasnya keduanya mengelak. Namun kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit di antara mereka. Dalam pada itu, seorang yang sudah separuh baya, yang berada di antara para prajurit Demak, sejenak memperhatikan Sekar Mirah dan Rara Wulan yang bertempur melawan 2 orang senapati Demak. Tiba-tiba saja orang itu tertarik kepada unsur-unsur gerak keduanya, sehingga orang yang sudah separuh baya itu datang mendekat. Aku melihat keduanya menunjukkan ilmu dari aliran Kedung Jati, berkata orang separuh baya itu. Sekar Mirah dan Rara Wulan pun berloncatan mengambil jarak. Dengan singkat Sekar Mirah menyahut. Ya. Kami adalah murid-murid perguruan Kedung Jati. Kedua orang senapati Demak itu pun tidak segera memburu lawan-lawannya. Diperhatikannya orang separuh baya itu sejenak. Seorang di antara keduanya itu pun bertanya. Ki Kebo Ireng, apa yang menarik perhatianmu pada kedua orang perempuan itu? Mereka mempergunakan ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Kedua orang senapati Demak itu termangu-mangu sejenak. Sementara Sekar Mirah pun berkata, sudah aku katakan bahwa kami memang murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Kenapa kalian berada di antara pasukan Mataram? Kami memang bagian dari pasukan Mataram. Apakah kau tidak pernah merasa bersalah, bahwa dengan demikian kau sudah mengkhianati pemimpinmu? Siapakah pemimpinku? Ki Sabalintang. Kenapa Ki Sabalintang? Ia mempunyai ciri kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati.
Akulah pemimpin perguruan Kedung Jati, berkata Sekar Mirah kemudian. Aku yang memiliki tongkat baja putih, ciri kepemimpinan Kedung Jati, yang aku terima langsung dari yang berhak. Sementara tongkat baja putih yang berada di tangan Ki Sabalintang itu adalah tongkat baja putih yang telah dicurinya. Sebenarnya lah bahwa ia tidak berhak memiliki tongkat baja putih itu. Jadi kaulah perempuan yang memiliki pasangan tongkat baja putih itu? Jadi kaulah perempuan yang bernama Sekar Mirah, dari Tanah Perdikan Menoreh? Ya, aku adalah Sekar Mirah dari Tanah Perdikan Menoreh, murid langsung dari Ki Sumangkar, yang telah mewariskan tongkat baja putih ini. Orang separuh baya itu mengangguk-angguk. Katanya, bagus. Jika kau berada di medan pertempuran ini, agaknya cerita tentang tongkat baja putih yang mengembara itu hampir berakhir. Sudah waktunya kau menyerahkan tongkat baja putih itu kepada Ki Sabalintang, agar Ki Sabalintang segera dapat menunjuk seseorang untuk membantunya memimpin perguruan yang sangat besar itu. Bagus. Tolong, panggil Ki Sabalintang. Aku ingin bertemu dengan Ki Sabalintang itu. Jangan deksura. Ki Sabalintang adalah pemimpin satu perguruan yang sangat besar. Bagaimana mungkin kau memanggilnya untuk menemuimu? Baik. Kalau begitu, biarlah aku menghancurkan murid-muridnya yang berani menghadapi aku di pertempuran ini hingga orang yang terakhir, sebelum Ki Sabalintang sendiri. Orang separuh baya itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ternyata kau selain deksura juga sombong sekali, Sekar Mirah. Baiklah, nikmati kesombonganmu kali ini. Jangan sesali dirimu jika kau akan mati di pertempuran ini. Orang itu pun menengadahkan wajahnya ke langit. Dilihatnya matahari sudah berada di sisi barat. Katanya, sayang, sebentar lagi matahari akan menjadi semakin rendah. Tetapi aku akan membunuhmu sebelum senja. Sebelum terdengar suara sangkakala serta suara bendek yang menyatakan bahwa perang hari ini diakhiri. Rara Wulan, berkata Sekar Mirah. Uruslah dua orang senapati Demak itu. Aku yakin kau akan dapat menyelesaikan mereka. Biarlah aku menyelesaikan orang yang sombong ini. Kau berani merendahkan aku, heh? Kau akan melawan aku seorang diri, sementara kawanmu akan bertempur melawan kedua orang senapati dari Demak itu? Ya, aku akan melawanmu seorang diri. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku adalah orang yang berhak memimpin perguruan Kedung Jati. Bukan Ki Sabalintang. Orang itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, kau tentu belum mengenal gelarku, meskipun barangkali kau sudah mengenal namaku, Kebo Ireng. Gelarku adalah Jagal Kuku Aja. Aku membunuh dengan jari-jariku. Meskipun kau membawa tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati, tetapi tongkatmu itu tidak berarti apa-apa. Hanya di tangan mereka yang berhak sajalah tongkat baja putih itu akan berarti. Cukup. Bersiaplah. Orang itu bergeser setapak surut. Namun kemudian orang itu pun meloncat menerkam Sekar Mirah sambil menjulurkan kedua tangannya. Sekilas Sekar Mirah melihat jari-jari orang itu nampak berkilat-kilat. Nampaknya jari-jarinya telah dibalut dengan baja yang ujungnya runcing. Tetapi Sekar Mirah sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikian orang itu menerkam, maka Sekar Mirah pun dengan cepat bergeser ke samping. Kemudian tongkat baja putihnya terayun dengan cepat mengarah ke tengkuk lawannya. Namun lawannya itu pun sempat merendah, sehingga tongkat baja putih Sekar Mirah tidak mengenainya. Demikianlah, sejenak kemudian keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sementara itu kedua orang senapati Demak yang semula bertempur melawan Sekar Mirah dan Rara Wulan, hampir berbareng telah menyerang Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan sempat meloncat surut. Bahkan tiba-tiba saja seorang senapati yang rambutnya sudah ditumbuhi uban berdiri di sebelahnya sambil berkata, biarlah aku mengambil seorang lawanmu. Aku memang menunggu mereka mulai, agar aku sempat melihat bagaimana dua orang murid perguruan Kedung Jati bertempur. Rara Wulan tidak mencegahnya. Ia tidak ingin menyombongkan dirinya dengan melawan kedua orang senapati itu bersama-sama. Dengan demikian maka Rara Wulan pun telah bertempur dengan salah seorang dari kedua orang senapati dari Demak itu. Sementara itu Sekar Mirah pun telah bertempur dengan sengitnya. Orang yang bernama Kebo Ireng dan bergelar Jagal Kuku Aja itu memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi menurut penglihatan Sekar Mirah, orang itu sama sekali tidak mempunyai landasan ilmu dari perguruan Kedung Jati.
Siapakah sebenarnya kau ini? Bertanya Sekar Mirah. Kau sama sekali bukan murid dari perguruan Kedung Jati. Kenapa? Landasan ilmumu sama sekali bukan landasan ilmu perguruan Kedung Jati. Aku bukan murid yang beraliran sempit. Aku mempelajari ilmu dari manapun datangnya. Dengan demikian maka pandanganku menjadi luas, serta wawasanku tentang ilmu kanuragan pun menjadi semakin jauh. Tetapi jika kau memang murid dari perguruan Kedung Jati, maka landasan ilmumu meskipun luluh dengan ilmu dari aliran manapun, tentu landasan dasar ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Tetapi kau sama sekali tidak menunjukkan dasar ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati itu. Orang itu masih sempat tertawa. Katanya, dari manapun aku menyadap ilmu, bukan soal. Tetapi sekarang aku mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Itu sudah cukup bagiku. Jika ternyata kemudian ilmuku agak membingungkanmu, itu adalah salahmu, bahwa pandanganmu terhadap ilmu kanuragan terlalu picik. Sekar Mirah tidak menjawab. Namun sebenarnya lah bahwa Sekar Mirah pun tidak hanya mempelajari ilmu dari perguruan Kedung Jati. Ia melengkapi ilmunya dengan menyadap ilmu dari perguruan Kiai Gringsing, dan bahkan Kiai Sadewa, yang mengalir lewat Ki Lurah Agung Sedayu. Namun karena Sekar Mirah sering berlatih bersama Rara Wulan, maka kadang-kadang mereka dengan tidak terasa telah saling mempengaruhi. Meskipun Rara Wulan pertama kali mendapat bimbingan dari Sekar Mirah, namun setelah Rara Wulan menjadi dewasa dalam oleh kanuragan, maka ilmunya ternyata ada juga yang terselip dan sekaligus luluh dengan ilmu yang sudah dikuasai oleh Sekar Mirah. Itulah sebabnya maka sebenarnya lah ilmu kanuragan yang dikuasai oleh Sekar Mirah pun beraneka, yang dapat tumbuh menyatu dalam perkembangan selanjutnya. Justru karena lawannya tidak menunjukkan landasan dasar ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati, maka Sekar Mirah pun kemudian tidak pula berusaha membuktikan bahwa dirinya mewarisi ilmu perguruan Kedung Jati. Untuk mengimbangi ilmu lawannya yang rumit, maka Sekar Mirah pun telah mengembangkan ilmunya pula. Meskipun ia tetap berlandaskan pada ilmu dari perguruan Kedung Jati, tetapi Sekar Mirah telah mengembangkan ilmunya pula dengan berbagai macam aliran yang telah luluh dengan ilmunya. Dengan demikian maka lawannya pun telah terkejut pula. Ternyata perempuan itu mempunyai cakrawala ilmu yang sangat luas. Dengan mengerahkan kemampuannya, jagal kuku wajah itu menyerang dengan garangnya. Tangannya kadang-kadang mengembang seperti sayap burung Garuda. Kemudian kukunya yang tajam menyambar lawannya dengan cepatnya. Setiap sentuhan dari ujung kuku orang itu, tentu akan dapat mengoyakkan kulit daging lawannya. Tetapi Sekar Mirah cukup cekatan. Ia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendahului sambaran jari-jari orang berkuku baja yang dijuluki jagal kuku wajah. Dalam pada itu, ternyata tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah itu pun merupakan senjata yang sangat berbahaya. Ayunan tongkat baja putih itu telah menimbulkan desing yang tajam menusuk telinga. Sambaran anginnya pun bagaikan ujung-ujung seribu duri yang menyentuh kulit lawan. Gila perempuan ini, geram Kebo Ireng. Tetapi tidak seorang pun dapat mengalahkan jagal kuku wajah. Apalagi seorang perempuan. Tetapi jagal kuku wajah harus menghadapi kenyataan. Serangan-serangannya sulit untuk dapat menembus pertahanan Sekar Mirah. Tongkat baja putihnya yang berputaran itu seakan-akan telah membuat lapisan baja mengitarinya meskipun tembus pandang. Kuku-kuku baja Kebo Ireng itu sulit untuk dapat menembusnya. Bahkan ujung tongkat baja putih Sekar Mirah itu rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulitnya. Sebenarnya lah ketika orang itu meloncat menerkam dengan kuku-kukunya yang mengembang, Sekar Mirah berusaha untuk menepis serangan itu dengan tongkat baja putihnya. Namun dengan satu tangan orang itu menangkis tongkat baja putih Sekar Mirah, sedangkan tangan yang lain dengan cepat menggapai ke arah wajah Sekar Mirah. Tetapi dengan tangkas pula Sekar Mirah bergerak ke samping sambil memalingkan wajahnya, sehingga ujung-ujung kuku itu terayun selebar daun saja dari wajahnya. Namun pada saat itu pula Sekar Mirah sempat menjulurkan tongkat baja putihnya ke arah perut Kebo Ireng. Tetapi Kebo Ireng berusaha untuk mengelak. Meskipun demikian, namun tongkat baja putih itu masih sempat mengenai bahu jagal kuku wajah itu, sehingga orang itu pun terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ketika jagal kuku wajah itu berhasil memperbaiki keseimbangannya, tongkat baja putih Sekar Mirah telah terayun mengarah ke keningnya. Jagal kuku wajah tidak mempunyai kesempatan lain kecuali melindungi keningnya. Ia sadar jika tongkat baja putih itu berhasil mengenai keningnya, maka tulang kepalanya itu tentu akan retak.
Karena itu maka Kebo Ireng itu harus mengorbankan tangannya untuk melindungi kepalanya. Dengan jari-jari bajanya, Kebo Ireng berusaha menangkis ayunan tongkat baja putih Sekar Mirah, sehingga terjadi benturan yang keras antara baja pada jari-jari jagal kuku aja dengan tongkat baja putih yang diayunkan oleh Sekar Mirah. Terdengar desah tertahan. Rasa-rasanya tulang jari-jari Kebo Ireng itu telah diremukan oleh tongkat baja putih Sekar Mirah. Meskipun tulang-tulang itu sebagian terlindung oleh baja pula, namun kekuatan ayunan Sekar Mirah ternyata sangat besar. Bahkan bukan hanya jari-jari tangannya saja yang terasa sangat kesakitan, tetapi juga pergelangan dan bahkan sikunya. Kebo Ireng itu pun meloncat mundur. Tetapi demikian ia berdiri, maka Sekar Mirah pun telah meloncat menyerangnya. Kebo Ireng itu mengumpat kasar. Dengan cepat Kebo Ireng itu berusaha meloncat surut untuk mengambil jarak. Ternyata dua orang yang lain telah berloncatan menyerang Sekar Mirah pula. Dengan tombak di tangan, kedua orang itu menyerang dari dua sisi. Tetapi keduanya segera tertahan ketika dua orang prajurit Mataram siap menghadapi mereka. Biarkan mereka, jika mereka mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Kau memang sombong, perempuan iblis. Kami memang murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Kau telah membohongi dirimu sendiri. Lalu katanya kepada prajurit Mataram yang menghalangi mereka. Lepaskan orang itu. Biarlah aku menunjukkan kepada mereka, siapakah sebenarnya murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu. Demikianlah, maka kedua orang prajurit Mataram itu pun melangkah surut. Dibiarkannya kedua orang itu melangkah mendekati Sekar Mirah. Tetapi kedua prajurit itu tidak meninggalkan arena. Karena Kebo Ireng masih tetap berdiri di tempatnya sambil menyeringai kesakitan. Sejenak kemudian maka Sekar Mirah telah bertempur dengan dua orang yang juga mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Berbeda dengan Kebo Ireng, maka pada kedua orang itu justru nampak unsur-unsur gerak dari aliran perguruan Kedung Jati. Namun landasan utama ilmu mereka justru bukan ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Itulah yang ada sekarang, geram Sekar Mirah. Perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu tidak lebih dari keranjang sampah yang dapat ditimbuni sampah dari perguruan manapun juga. Aku akan membungkam mulutmu, perempuan iblis. Tetapi yang kemudian terbungkam adalah mulut orang itu sendiri, ketika tongkat baja putih Sekar Mirah menghentak mengenai dadanya. Orang itu pun terpelanting dan terguling jatuh. Namun orang itu tidak segera dapat bangkit kembali, karena ia pun menjadi pingsan. Karena itu maka yang seorang lagi menjadi gentar menghadapi Sekar Mirah dengan tongkat baja putihnya. Namun tiba-tiba saja ia mendengar Kebo Ireng berkata, "Bertahanlah. Aku akan membantumu." Darah orang itu yang seakan-akan hampir membeku, telah mengalir kembali di urat nadinya. Sebenarnya lah Kebo Ireng pun telah meloncat memasuki arena pertempuran itu lagi. Tetapi sebelah tangannya telah menjadi cacat, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dengan leluasa. Karena itulah maka mereka berdua tidak lagi mampu mengimbangi Sekar Mirah yang bertempur dengan garangnya. Kebo Ireng menyadari akan hal itu. Karena itu maka ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempergunakan senjata-senjata rahasianya. Ketika Sekar Mirah meloncat menghindari ujung tombak lawannya yang seorang, maka dua pisau kecil telah meluncur dengan cepatnya. Sekar Mirah terkejut. Dengan cepat ia berusaha untuk menghindarinya. Namun satu di antara kedua pisau belati kecil itu telah menyambar pundaknya. Kemarahan Sekar Mirah tidak terbendung lagi. Tanpa sempat mencabut pisau kecil yang tertancap di pundaknya, maka Sekar Mirah pun telah meloncat sambil mengayunkan tongkat baja putihnya ke arah lawannya yang bersenjata tombak, yang sedang memutar tombaknya dan siap mematuk ke arahnya. Namun ayunan tongkat baja putih itu telah membuat lawannya mengurungkan serangannya. Ia harus menangkis serangan Sekar Mirah dengan landean tombaknya. Tetapi ayunan tongkat baja putih Sekar Mirah sangat keras. Kemarahannya seakan-akan telah tertumpah pada ayunan tongkat baja putihnya itu, sehingga landean tombak orang itu pun patah. Orang itu pun tidak sempat berbuat apa-apa lagi, ketika kemudian tongkat baja putih Sekar Mirah terayun ke arah keningnya. Orang itu tidak sempat berteriak. Sementara itu dua pisau belati kecil telah terbang lagi menyambar Sekar Mirah. Namun Sekar Mirah sempat melihatnya. Demikian tongkat baja putihnya mengenai kening orang yang bersenjata tombak itu, maka ia pun segera melenting menghindar. Nasib lawan Sekar Mirah yang bersenjata tombak itu memang buruk. Demikian Sekar Mirah melenting menghindar, maka kedua pisau belati itu telah mengenainya.
Satu di pundaknya dan satu lagi di perutnya. Orang itu tidak sempat menggeliat. Ia pun kemudian terbanting jatuh tanpa dapat bergerak lagi untuk selamanya. Sekar Mirah yang masih marah itu memandang lawannya yang telah melemparnya dengan pisau-pisau belati kecil itu dengan tajamnya. Ketika dua lagi pisau belati meluncur dari tangan lawannya itu, Sekar Mirah pun bergeser ke samping, namun dengan cepat pula melenting tinggi. Demikian lawannya itu memungut pisau-pisau kecil yang terselip di ikat pinggangnya melingkar lambung, maka tongkat baja putih Sekar Mirah pun telah mengenai tengkuknya. Orang itu berteriak nyaring. Yang terlontar dari mulutnya adalah umpatan-umpatan kasar. Tetapi pisau-pisau kecil itu tidak sempat dilontarkannya. Sekar Mirah berdiri tegak memandangi tubuh orang itu. Kepalanya terkulai dengan lemahnya. Namun orang itu sudah tidak bernafas lagi. Sekar Mirah pun kemudian dengan mengatupkan giginya rapat-rapat telah mencabut pisau belati kecil yang menancap di bahunya. Mulutnya pun menyeringai menahan sakit yang menyengat. "Bokayu," desis Rarawulan. Sekar Mirah berpaling. Ia masih sempat bertanya. "Di mana lawanmu?" "Aku terpaksa membunuhnya. Ia curang. Ia mencoba menyerang dengan serbuk beracun. Aku terpaksa menghentak dadanya dengan ujung selendangku." Sekar Mirah menarik nafas panjang. Luka Bokayu sebaiknya segera diobati untuk menghentikan aliran darahnya. Rarawulan pun kemudian membantu Sekar Mirah mengobati pundaknya. Ia berdiri membayangi Sekar Mirah yang duduk di hadapannya dengan menaburkan serbuk di lukanya. Semuanya itu dilakukan dengan cepat. Sementara pertempuran masih berlangsung di sekitarnya. Ketika Sekar Mirah menaburkan obat di lukanya, maka terasa lukanya itu bagaikan disengat api. Namun hanya sejenak. Kemudian serbuk di luka itu pun mulai terasa dingin. Sementara darah pun menjadi pampat. Sebaiknya Bokayu beristirahat saja dahulu. Bokayu masih harus menyimpan tenaga untuk menghadapi Ki Sabalintang. "Aku tidak apa-apa," berkata Sekar Mirah sambil membenahi bajunya. Tetapi bajunya itu sudah terkoyak oleh pisau belati yang sempat melukai bahunya. Namun ketika Sekar Mirah itu menengadahkan wajahnya, maka ia melihat bahwa matahari sudah menjadi semakin rendah. "Rara," berkata Sekar Mirah kemudian. "Marilah. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan Kakang Agung Sedayu dan Kakangmu Glagah Putih." Demikianlah, dengan sedikit menyibak medan, keduanya berusaha untuk melihat apa yang telah terjadi dengan Ki Lurah Agung Sedayu dan Glagah Putih. Ternyata keduanya bertempur di lingkaran pertempuran yang terpisah. Ki Lurah Agung Sedayu bertempur melawan Ki Tumenggung Gending, sementara itu Glagah Putih bertempur melawan Ki Tumenggung Panjar. Keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Lurah Agung Sedayu yang bertempur menghadapi Ki Tumenggung Gending memutar cambuknya seperti baling-baling. Sementara itu Ki Tumenggung Gending ternyata telah mempergunakan pusaka yang paling dipercayainya dapat melindunginya. Pusaka terbaik yang dimilikinya. Ki Tumenggung Gending itu pun tidak lagi mempergunakan senjata keprajuritannya, tetapi di tangannya telah tergenggam sebilah keris yang besar dan panjang dengan luk 11. Pamornya berkeredipan memantulkan cahaya matahari yang sudah menjadi semakin rendah. "Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari ujung kerisku," geram Ki Tumenggung Gending. Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi satu hentakan yang keras sendal pancing telah menggetarkan udara di medan pertempuran itu. Ledakan cambuk Ki Lurah Agung Sedayu rasa-rasanya akan meruntuhkan langit. Ki Tumenggung Gending bergeser surut. Ia memang terkejut. Tetapi hanya sesaat. Kemudian bahkan Ki Tumenggung Gending itu tertawa. Katanya, "Suara cambukmu yang mengguntur itukah yang kau banggakan? Ledakan cambukmu memang dapat menakut-nakuti segerombolan kambing yang kau gembalakan. Tetapi suara cambukmu yang meskipun seperti petir, tidak dapat menakutiku." Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Namun sekali lagi tangannya mengayunkan cambuknya sendal pancing. Bersambung ke bab 559. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.